Saudaraku sekalian, saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Dan pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema reaksi terhadap sebuah krisis. Mari saudaraku sekalian, kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu. Saya mengajak saudara untuk baca di Roma 8 ayat 28 sampai 30. Roma 8, 28 sampai 30. Mari perhatikan Alkitabmu, saya akan bacakan untuk Anda. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Saudaraku sekalian, saya percaya bahwa kita semua mengawali tahun 2020 ini dengan harapan akan hal-hal yang baik dan dengan optimisme akan keberhasilan usaha dan karir kita masing-masing. Tetapi saudaraku sekalian, hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita jalani sekarang, itu kenyataannya berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan. Kita menemukan bahwa hari-hari yang kita jalani hari ini itu dihiasi, dipenuhi dengan berbagai keterbatasan, dengan kesulitan, bahkan perubahan tak terduga, itu ada di dalam kehidupan kita. Bahkan saudaraku sekalian, banyak di antara kita itu diterpa oleh krisis. Banyak orang menjadi cemas, menjadi takut, khawatir, dan terus mengira-ngira apa yang akan terjadi dengan kehidupan ini, dengan kehidupan mereka di sepanjang tahun ini, bahkan sampai di tahun depan. Sebagai umat percaya yang mentaati kehendak Tuhan dalam segala hal dan beriman penuh kepada Tuhan di dalam kehidupan nyata ini, kita melihat bahwa kita juga tidak terluput dari krisis yang datang. Mungkin di antara kita ada banyak yang mengalami krisis dalam berbagai bentuk. Saudaraku sekalian, krisis yang kita hadapi itu otomatis akan mendatangkan berbagai reaksi dari kita masing-masing secara berbeda. Ada di antara kita bereaksi secara positif, tapi ada juga yang bereaksi secara negatif. Tetapi kenyataannya saudaraku sekalian, kita menemukan bahwa banyak sekali orang, termasuk orang Kristen, itu akan secara spontanitas bereaksi secara negatif ketika mengalami krisis. Ada banyak orang bersungut-sungut, marah, sedih, kecewa, menjadi stres, depresi, bahkan menjadi tidak berdaya dalam menjalani kehidupan ini diakibatkan oleh krisis yang mereka alami. Saudaraku sekalian, mungkin selama ini kita merasa bahwa saya telah setia beribadah, memberi persembahan, membayar persepuluhan, mendukung berbagai program gereja. Saya mengasihi Tuhan, saya berdoa setiap hari, saya membaca Alkitab setiap hari. Tapi kenapa kehidupan saya itu terimbas dengan hebat oleh pandemi COVID-19 ini? Penghasilan dari usaha tidak ada. Kalaupun ada, itu hanya pas-pasan untuk menutupi biaya bulanan. Yang terima gaji, mungkin gajinya dipotong setengah. Ada banyak yang telah dirumahkan. Bahkan ada juga yang dipecat.
Belum lagi dalam kehidupan keluarga terjadi pergesekan demi pergesekan karena frekuensi pertemuan yang begitu tinggi di antara anggota keluarga. Saudaraku sekalian, mungkin Anda berkata, apakah ini kehendak Tuhan? Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi atas kehidupan saya? Atau kenapa Tuhan mengizinkan saya atau Tuhan membiarkan saya mengalami krisis? Saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk melihat sebuah kejadian di bawah ini. Matius 14:22. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Dari ayat ini kita temukan bahwa murid-murid Tuhan Yesus mentaati Tuhan Yesus sehubungan dengan perintah yang mereka terima untuk melakukan sesuatu, yaitu naik ke perahu lalu menyeberang mendahului Yesus. Mereka percaya kepada apa kata Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku sekalian, kalau kita membaca, kita akan menemukan sebuah kenyataan yang terjadi kemudian itu kontra sekali. Ketika murid-murid Tuhan Yesus itu bersedia untuk taat kepada perintah Tuhan, yang mereka alami itu tidak seindah seperti yang mereka bayangkan. Apa yang mereka hadapi itu sungguh-sungguh terbalik dengan apa yang diharapkan. Bahkan yang mereka alami itu sampai mengancam hidup mereka. Firman Tuhan berkata bahwa kapal yang mereka tumpangi itu diterjang oleh badai, diterjang oleh angin sakal. Matius pasal 14 ayat 24 dikatakan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Menarik, mereka ikut apa kata Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada apa kata Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka menjalani perintah Tuhan Yesus, yang mereka alami justru sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang sangat berbahaya. Mereka punya kapal dihajar oleh angin sakal. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat ke-28 sampai dengan 30. Ini bagian lain yang saya mau perlihatkan kepada saudara. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Dalam hal permintaan Petrus untuk berjalan di atas air, saudaraku sekalian, menuju kepada Tuhan Yesus, perhatikan. Yesus mengabulkan permintaan Petrus. Di ayat ke-29, Yesus berkata datang. Datang. Artinya apa? Artinya bahwa tindakan Petrus, keinginan Petrus itu adalah seizin Tuhan Yesus. Yesus izinkan. Tetapi yang Petrus alami itu berbanding terbalik dengan harapannya, yaitu bisa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus di atas air. Harapannya untuk bisa menikmati sesuatu yang tidak pernah dia nikmati. Sebuah pengalaman supranatural bisa berjalan di atas air, itu harapannya. Dan itu diizinkan oleh Tuhan Yesus. Tapi saudaraku sekalian, ketika Petrus bertindak sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus, datanglah, baru beberapa langkah Petrus berjalan, dia tenggelam. Dia tenggelam. Nah saudaraku sekalian, ketika Anda mendengar atau membaca dua peristiwa ini, bagaimana saudara menyikapi kenyataan sedemikian? Siapa yang salah? Yesus atau para murid? Nah saudaraku sekalian, ketika kita mengalami krisis, itu yang salah Tuhan atau kita?
Saya mau katakan jangan terburu-buru untuk menyalahkan Tuhan atau diri kita sendiri, saudaraku. Ya. Saya mau katakan jangan merasa sedih, terpukul, kecewa. Atau Anda menganggap bahwa Tuhan itu tidak setia, Tuhan itu tidak benar, Tuhan itu tidak fair. Sebaliknya saudaraku sekalian, melalui kenyataan tersebut, seharusnya kita dapat menarik hikmah dan belajar sesuatu yang bisa membangun diri kita, yang mana akan menjadikan kita sebagai seorang pemenang. Kita harus mengerti, saudaraku, bahwa tidak semua krisis yang datang di dalam kehidupan kita itu akan membuat hidup kita menjadi terpuruk. Tidak semua krisis yang datang di dalam hidup kita akan membuat hidup kita menderita. Justru ada banyak orang yang mengalami krisis atau berada di dalam krisis. Mereka mengalami peningkatan hidup secara keuangan dan kerohanian. Dengan kata lain, ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya yang diberkati Tuhan ketika berada di dalam krisis dan hubungan mereka dengan Tuhan itu semakin dekat. Saya berikan contoh, saudaraku. Di awal Maret ketika Presiden atau pemerintah mengumumkan bahwa ditemukan kasus positif di negara kita, ada jemaat yang memulai usaha baru di awal Maret. Saudaraku sekalian, sepertinya dia memulai di waktu yang tidak tepat atau di waktu yang salah. Karena pada saat awal Maret, ya, banyak orang mulai mempersiapkan diri, banyak himbauan untuk mengisolasi diri. Ya, banyak orang takut keluar, banyak orang takut untuk makan di luar, dan lain sebagainya. Tetapi yang terjadi adalah usahanya jalan. Usahanya jalan, berhasil. Ya. Atau ya, dalam masa PSBB, ya, ada jemaat yang memulai usaha kuliner. Ya. Usahanya ya, walau kecil-kecilan, tetapi dia memiliki sebuah usaha baru sekarang. Bahkan saya mendapat kabar, ada jemaat yang mendapat keuntungan dalam hal investasi falas. Pandemi loh, saudaraku. Ya. Nah, di sisi lain, di dalam fellowship lain saya mendengar kesaksian para pelayan. Dikatakan bahwa sejak pandemi ini, sejak PSBB, ya, mereka bisa punya waktu untuk kumpul secara keluarga. Mereka bisa melakukan persekutuan keluarga. Ya, nah, kita punya persekutuan keluarga Antioquia atau disebut dengan Pekah. Persekutuan keluarga Antioquia. Nah, ada banyak keluarga yang bisa mengadakan persekutuan keluarga setiap malam sekarang. Nah, bahkan ada yang bersaksi, berkata bahwa sejak pandemi ini, sejak ya sebuah krisis kehidupan hadir ya di tengah-tengah masyarakat kita, mereka berkata bahwa justru dalam krisis ini, kehidupan keluarga kami semakin baik. Kami merasa bahwa, betapa enak kami bisa punya waktu banyak bersama dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan. Ada banyak orang merasakan bahwa justru di dalam krisis, mereka merasa kehidupan mereka meningkat, bahkan menjadi lebih baik. Oleh sebab itu ketika kita masuk atau kita mengalami sebuah krisis, jangan kita menyalahkan Tuhan dan jangan menyalahkan diri kita. Kita harus mengerti, saudaraku sekalian, bahwa reaksi kita terhadap sebuah krisis itu akan sangat menentukan kehidupan, perasaan, dan hubungan di dalam keluarga saudara. Ketika saudara bereaksi secara negatif, maka kondisi saudara
itu akan berbanding terbalik dengan apa yang saudara alami sebelumnya. Artinya, saudaraku sekalian, ketika saudara bereaksi secara negatif saat berada di dalam krisis, maka kehidupan saudara otomatis menjadi negatif. Saudara akan merasa kayaknya ini salah, itu salah. Saudara akan merasa tidak berdaya, lemah. Saudara akan merasa kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, tidak ada semangat, depresi, bingung, bimbang, dan lain sebagainya. Saya mau katakan, ketika saudara mengalami krisis dalam keuangan, usaha yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, target yang tidak tercapai, cita-cita yang sirna, lalu ada banyak ketidakpuasan di dalam hubungan keluarga, kesehatan yang tidak membaik dan lain sebagainya. Sebenarnya ada banyak reaksi positif yang saudara bisa aplikasikan ya dengan memotivasi diri saudara untuk tidak menyerah, tidak putus asa. Saudara bisa memotivasi saudara berkata, oh tidak, jangan menjadi marah, jangan menjadi emosional. Atau Anda bisa memotivasi diri Anda untuk sabar, menjadi kreatif, berpikir dengan tenang, ya, belajar beradaptasi dengan situasi dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku sekalian, hari ini saya tidak akan berbicara tentang hal-hal yang di atas, tetapi saya mengajak saudara untuk belajar bagaimana menjadikan krisis ini, bagaimana menjadikan sebuah krisis itu sebagai titik tolak atau turning point atau batu loncatan agar hidup rohani saudara dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, untuk menjadikan krisis itu sebagai titik tolak atau turning point kita, atau batu loncatan, maka kita harus mengerti bagaimana kita bereaksi terhadap sebuah krisis. Hari ini saudaraku sekalian, ada 3 reaksi yang menurut saya penting dan harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Harus ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Jadi ketika krisis datang, maka reaksi pertama yaitu berdoa. Ini adalah reaksi yang pertama yang harus ada dalam kehidupan Anda dan saya yang disebut Kristen. Nah, kita buka Daniel pasal 6 ayat 10. Daniel pasal yang ke-6 ayat ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Daniel adalah seorang yang luar biasa. Ya, dia selalu menjadi orang yang terhebat, terpintar, dan memiliki hikmat di atas semua orang terpintar ya pada masa pemerintahan 5 orang raja. Dia menjadi orang terhebat, terpintar pada masa ya pemerintahan Yoyakim, Nebukadnezar, ya Belshazzar, kemudian ya Darius dan Koresi atau Kores. Nah, saudaraku sekalian, ayat yang kita baca tadi itu memberitahukan pada kita bahwa pada masa pemerintahan Darius, para pejabat tinggi dan wakil raja itu iri terhadap Daniel. Sehingga kemudian mereka membuat sebuah konspirasi untuk menjegal Daniel. Mereka mengadakan sebuah konspirasi sehingga kemudian dikeluarkan sebuah peraturan yang sangat keras pada masa itu bagi Daniel dan teman-temannya. Peraturannya itu adalah bahwa semua orang tanpa terkecuali dia harus beribadah, dalam arti kata dia harus menyembah, dia harus berdoa hanya kepada raja saja. Kalau ada di antara mereka yang kedapatan
beribadah kepada Allah mereka, ya kepada Allah, kepada Tuhan, atau kepada dewa mereka, dewa lain, maka orang itu harus dihukum dengan dibuang ke dalam lubang singa. Saudaraku sekalian, perhatikan, ini menarik sekali. Ketika Daniel mendengar tentang peraturan itu, perhatikan bagaimana Daniel bereaksi. Bagi Daniel ini adalah sebuah krisis yang sangat luar biasa. Ini sebuah krisis, tetapi reaksi Daniel itu sungguh luar biasa. Dia tidak datang kepada Tuhan, lalu komplain kepada Tuhan, lalu menangisi nasibnya yang malang sebagai minoritas di negeri orang Media dan Persia. Dia tidak bersungut-sungut atas peraturan yang mempersulit dirinya untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan, saya katakan bahwa Daniel layak dan dia berhak untuk protes keras kepada Tuhan. Sebab dia adalah seorang yang selalu beribadah kepada Tuhan. Dia selalu beribadah kepada Tuhan. Daniel itu kerjanya bukan nonton drakor, bukan bergosip ria, bukan main games. Dia bukan tipu-tipu aman atau bohong-bohong cantik, saudaraku. Tapi dia beribadah kepada Tuhan. Dia seorang yang setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi yang dia alami, kenyataan yang kita lihat, ada peraturan yang membuat dia tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Bagaimana reaksi Daniel ketika dia berada di dalam sebuah krisis, tidak bisa beribadah kepada Tuhan? Perhatikan saudaraku sekalian. Daniel tidak bereaksi secara negatif. Firman Tuhan yang kita baca mengatakan apa? Bahwa dia tetap berdoa dan memuji Allah seperti yang biasa dia lakukan. Pertanyaan saya, apakah selama saudara terimbas krisis, saudara berdoa atau tidak? Saudara berdoa atau bersedih? Saudara berdoa atau kecewa? Saudara berdoa atau pasrah? Apabila saudara mau menjadi seorang pemenang, maka saudara harus bereaksi dengan benar sebagai orang Kristen. Ketika krisis datang dalam hidup saudara, justru saudara harus sungguh-sungguh setia berdoa. Mazmur 145 ayat ke-18 berkata seperti ini. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Doa harus merupakan kehidupan saudara. Artinya, doa itu harus menjadi bagian dari hidup saudara, di mana saudara tidak bisa hidup kalau tidak berdoa. Doa itu bukan sebuah aktivitas. Doa itu jangan menjadi sebuah aktivitas belaka bagi kita sebagai orang Kristen. Kalau doa itu adalah sebuah aktivitas belaka, maka doa yang kita lakukan itu tergantung dengan aktivitas kita. Saya berikan contoh, kalau doa itu tergantung atau doa itu adalah sebuah aktivitas. Ketika Anda makan, Anda baru berdoa. Ketika Anda mau tidur, baru ada doa. Ketika Anda ikut kebaktian, ketika Anda ikut kelompok sel, baru ada doa. Nah, kalau doa itu adalah sebuah aktivitas, jadi kalau Anda tidak ikut ibadah, berarti tidak berdoa dong. Atau nggak mungkin Anda tidak makan. Saudaraku sekalian, perhatikan. Doa itu harus menjadi habit atau kebiasaan bagi kita sebagai orang Kristen.
Artinya doa adalah sesuatu yang selalu kita lakukan setiap hari. Kita tidak bisa hari ini berdoa, besok tidak berdoa. Hari ini berdoa, besok lupa berdoa. Doa harus menjadi sebuah rutinitas yang telah terbangun dan terbentuk di dalam kehidupan kita. Bahkan lebih daripada itu, doa harus menjadi sebuah kebutuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya sebut kebutuhan karena ini adalah sesuatu yang memang kenyataan bahwa doa itu adalah kebutuhan. Kita harus menjadikan doa sebagai kebutuhan. Kebutuhan itu artinya sesuatu yang harus selalu terpenuhi atau sesuatu yang mutlak dipenuhi. Contoh, kita punya kebutuhan primer, sekunder, ya dan lainnya. Kita bicara kebutuhan yang tidak boleh tidak ada, itu kebutuhan primer. Saudaraku sekalian, kita perlu makan. Itu kebutuhan primer. Ya, jadi ini ada sebuah kebutuhan yang tidak boleh tidak ada. Ini adalah sebuah kebutuhan yang tidak boleh tidak dipenuhi. Kita perlu nasi. Nasi itu kebutuhan pokok bagi kita. Ya, itu contoh. Jadi saudaraku sekalian, doa harus menjadi kebutuhan. Kita kembali. Saudaraku sekalian, Daniel berdoa ketika dia terintimidasi oleh keadaan. Daniel berdoa ketika dia berhadapan dengan krisis. Oleh sebab itu kita bisa melihat bagaimana Tuhan menjaga dan membela hidupnya. Pada saat dia dibuang ke dalam lubang singa, kita membaca tidak ada seekor pun singa yang menyentuh dia dan teman-temannya. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu ketika krisis datang di dalam kehidupan Anda, maka reaksi Anda harus berdoa. Doa bisa menghasilkan kuasa Allah yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Saya berikan contoh saudaraku. Ketika gereja kita sudah tidak mengadakan ibadah secara korporat di mana semua jemaat bisa kumpul, kita mulai mengadakan ibadah online. Dan saudaraku sekalian, pada saat kita mengadakan ibadah online, kita juga membuat formulir doa digital. Jadi ketika jemaat yang ingin meminta doa, mereka bisa mengisi form digital doa kita. Ya, dan yang luar biasa, saya dapat kesaksian. Ada yang mengisi formulir doa digital kita, doanya adalah agar memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Dan saudaraku sekalian, kita bersyukur. Beberapa waktu kemudian sejak dia mengisi, saya percaya mungkin tidak lebih dari 1 bulan, Tuhan jawab doanya. Dia mendapatkan sebuah pekerjaan yang lebih baik sesuai dengan permohonan doanya. Bahkan ada yang berdoa, ya ada yang berkata pada saya, "Bosu tolong doakan agar Tuhan menjaga usaha saya." Kita doakan. Dan saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Ternyata dalam masa PSBB, usahanya itu berjalan dengan baik. Ketika kita bertanya gimana usahanya, dia berkata, "Luar biasa, puji Tuhan Boksu." Dan saudaraku sekalian, oleh sebab itu saya berkata, doa itu bisa menghasilkan kuasa yang luar biasa atas kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika Anda berada di dalam krisis, doa dan berdoa. Jangan tinggalkan doa. Itu reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua, yang penting dan harus ada dalam hidup kita sebagai orang Kristen adalah beriman. Beriman. Kita buka Lukas 8 ayat 50. Lukas 8, 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Kejadian yang sangat sederhana, ya saya percaya cerita ini sudah kita dengar sering kali. Pada saat
anak gadis Yairus itu sakit keras. Dia datang kepada Yesus. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Dia datang kepada Yesus dan meminta pertolongan kepada Yesus. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus dan dia mengatakan kepada Yesus apa yang dia alami dan dia minta Tuhan, Yesus itu datang dan menyembuhkan anaknya. Yesus kemudian berangkat. Yesus pergi bersama dengan dia. Dan ya, walaupun di tengah jalan, Yesus punya waktu tertarik sedikit karena ada seorang wanita pendaraan 12 tahun yang menyentuh jubah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus merasakan ada kuasa keluar dari tubuhnya, lalu bertanya, siapa yang menyentuh aku? Nah, ketika selesai dialog antara Yesus dengan wanita sakit pendarah yang telah disembuhkan, maka Yesus dan Yairus melanjutkan perjalanannya. Perjalanan menuju rumah Yairus. Tapi saudaraku sekalian, ketika dalam perjalanan menuju rumah Yairus, tiba-tiba ada satu orang datang dan berkata kepada Yairus seperti ini. Sudah tidak perlu merepotkan guru. Anakmu telah meninggal. Anakmu telah mati. Saudaraku sekalian, perhatikan apa yang terjadi. Pada saat Yairus mendengar perkataan tersebut, Yesus melihat kepada dia, lalu Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Saya mau katakan, saat saudara mengalami krisis di dalam hidup saudara, maka yang perlu saudara lakukan hanyalah beriman kepada Tuhan. Perkataan Yesus kepada Yairus yang kita baca di atas, itu adalah sesuatu yang Yesus lakukan untuk membangun iman Yairus saat dia merasa sudah tidak punya pengharapan lagi. Karena orang yang mengabarinya mengatakan bahwa putrimu sudah meninggal, lo gak perlu lagi ngerepotin Tuhan. Pada saat dia mendengar perkataan tersebut, harapannya hilang. Harapan melihat putrinya bisa berjalan, bisa ketawa, bisa bermain dengan dia, hilang. Pada saat dia tidak berpengharapan. Yesus membangun imannya. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Saudaraku sekalian, reaksi kita penting sekali ketika berada di dalam krisis. Reaksi Anda itu penting ketika Anda diterpa oleh krisis. Anda harus beriman. Seperti Tuhan Yesus katakan kepada Yairus, percaya saja. Beriman, beriman, beriman. Apa itu iman? Dan bagaimana saudara mengaplikasikan iman saudara di tengah krisis yang saudara alami? Apa itu iman? Semua orang tahu kata iman, tetapi apa sebenarnya iman itu? Saya mau sederhanakan. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman itu adalah apa yang saudara percaya yang Yesus bisa perbuat bagi saudara. Itu definisi iman yang saya ajarkan selalu. Iman adalah apa yang saudara percaya yang Yesus sanggup, mampu, mau, akan lakukan untuk saudara. Itu iman saudara. Saudaraku sekalian, perhatikan, ketika orang-orang sakit yang datang kepada Tuhan Yesus, kalau kita baca di Injil sinopsis atau sinoptik atau 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ketika orang buta, orang kusta, orang sakit yang datang kepada Tuhan Yesus meminta Yesus untuk menyembuhkan mereka. Perhatikan ada satu kalimat yang sering sekali Yesus katakan. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Terjadilah sesuai dengan imanmu.
Jadi apa yang mereka percaya yang Yesus bisa lakukan, itu yang mereka terima. Jadi saudaraku sekalian, ketika saudara berada di dalam krisis, di mana saudara harus mengaplikasikan iman saudara, maka saudara harus percaya apa yang Yesus bisa perbuat bagi saudara. Saudara mesti percaya apa yang bisa, apa yang mampu, apa yang Yesus sanggup perbuat bagi saudara, itulah iman saudara. Kalau saudara percaya bahwa Yesus bisa memulihkan keadaan saudara, maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Kalau saudara percaya bahwa Yesus bisa memberikan kau pertolongan, maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu bisa menjaga usahamu, terjadilah sesuai dengan imanmu. Apa yang saudara percaya yang Yesus bisa lakukan untuk saudara, bisa perbuat bagi saudara, itu akan saudara terima. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu ketika saudara di dalam krisis, bereaksilah dengan benar. Beriman. Itu reaksi yang sangat penting ketika saudara berada di dalam krisis. Beriman. Itu penting sekali. Saudaraku sekalian, perhatikan, ketika Yairus percaya kepada perkataan Tuhan Yesus, ketika Yairus percaya apa yang Yesus bisa lakukan, dia mengalami mujizat, dia melihat mujizat. Putrinya yang dikatakan telah meninggal itu bangkit kembali, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, kalau saudara percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan kembali ke usahamu, Tuhan sanggup memulihkan keuanganmu, ketika saudara beriman, terjadilah sesuai dengan imanmu. Saudara akan menerima apapun yang saudara percaya yang Yesus bisa perbuat bagi saudara. Amin saudaraku, itu iman. Reaksi yang ketiga, yang penting dan harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang ketiga adalah mengerti waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Kita buka Injil Yohanes pasal yang kedua, 1 sampai dengan ke-4. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, yaitu berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Perhatikan, saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Waktu Tuhan kadang merupakan sebuah hal yang sulit dimengerti di dalam hidup kita, terlebih saat kehidupan saudara berada di dalam krisis. Setiap orang sama. Ketika kita berada di dalam krisis, yang kita inginkan adalah secepatnya melihat pertolongan Tuhan. Secepatnya memperoleh pemulihan dari Tuhan. Sehingga kita bisa keluar dari krisis yang kita alami. Seperti sekarang ini saya percaya saudaraku. Kita semua sangat menginginkan Tuhan menyatakan kuasanya secepatnya. Agar pandemi yang kita alami ini bisa berhenti dan hidup kita bisa kembali normal. Hidup kita bisa kembali normal. Atau kita berharap sekali, kita berharap bahwa Tuhan campur tangan. Memberkati para ilmuwan sehingga vaksin COVID-19 ini bisa ditemukan sehingga pandemi ini bisa dihentikan di seluruh dunia. Tetapi kenyataan yang kita dengar adalah setiap hari berita-berita mengatakan yang terinfeksi itu terus bertambah, semakin hari
semakin banyak. Yang kita alami, saya percaya mungkin itu sama seperti yang dirasakan oleh Maria. Pada saat mereka kekurangan anggur dan Maria datang kepada Tuhan Yesus lalu minta Tuhan Yesus ya untuk melakukan sesuatu, ya dia memberitahu kepada Yesus bahwa mereka kekurangan anggur. Tapi jawaban yang diterima Maria itu bertolak belakang dengan keinginannya. Maria berharap ketika dia kasih tahu Yesus mereka kekurangan anggur, Yesus langsung menyatakan kuasa, Yesus langsung mengadakan mukjizat agar tersedia anggur lagi. Tapi Yesus tidak melakukannya dan Yesus berkata, saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Saudaraku sekalian, mungkin hari ini kita telah melakukan semua yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen ketika kita berada di dalam krisis. Kita berdoa, beriman, dan berharap penuh hanya kepada Tuhan. Tetapi pertolongan Tuhan itu tidak datang-datang kepada kita. Kondisi kita hampir sama seperti yang dialami oleh para murid dan Petrus yang saya sampaikan di atas. Mereka melakukan semua yang Yesus perintahkan, tetapi yang mereka alami adalah krisis yang kemudian mengancam hidup mereka. Saya mau tegaskan hari ini saudaraku, Yesus yang kita percaya dan sembah, itu adalah Tuhan Yesus yang bertanggung jawab. Dia tahu waktunya. Dia selalu bertindak seturut dengan waktunya, bukan waktu kita. Tuhan tahu yang paling tepat saat dia melakukan sesuatu untuk kita. Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian A. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 bagian A dikatakan seperti ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Versi AYT atau ayat yang terbuka, ya. Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian A dari versi ayat yang lain AYT dikatakan demikian. Dia telah menjadikan segala sesuatu dengan indah pada waktunya. Saya bacakan versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Jadi saudaraku sekalian, pada saat kita berada di dalam krisis, pada saat kita terpuruk, kita tertekan, kita berbeban berat, dan kita merasa bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan segera, tapi pertolongan itu tidak datang, percayalah, Tuhan tahu semua yang kita alami, Tuhan tahu semua yang kita perlukan. Dia tahu waktunya. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk mengerti tentang waktu Tuhan. Kita punya reaksi yang benar adalah kita tahu bahwa waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Saya akan mengajak saudara untuk melihat bagian lain daripada kejadian ya Yesus, ya kejadian di mana Yesus menyuruh muridnya menyeberang dan angin sakal menyerang murid-muridnya. Markus 6:48. Markus 6:48. Perhatikan. Markus 6:48, firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Perhatikan, menarik. Dikatakan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, kemudian Yesus datang kepada mereka. Artinya apa? Yesus tahu
batas ketahanan murid-muridnya. Yesus tahu bahwa tenaga mereka sudah mau habis. Yesus tahu kesanggupan murid-muridnya mengendalikan perahu mereka sampai sejauh mana. Dan Yesus tahu kapan dia harus bertindak. Sebelum kapal itu tenggelam, Yesus datang. Sebelum murid-muridnya punya kapal terbalik, sebelum muridnya kecebur di tengah-tengah angin sakal, di tengah-tengah badai, dia datang kepada mereka. Dia memberikan pertolongan kepada mereka. Hari ini saya mau katakan bahwa Yesus tahu kapan waktunya dia bertindak bagimu. Oleh sebab itu mari, saudaraku sekalian, kita percaya pada waktu Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin saudaraku. Amin. Mari kita semua tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Saya mengajak saudara untuk menenangkan diri saudara di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, drama yang baru kita saksikan itu memberitahu kepada kita bahwa bagaimana kita bereaksi terhadap sebuah krisis yang kita alami di dalam kehidupan kita itu sangat penting. Itu sangat penting. Mungkin ada di antara kita, cara Anda bereaksi ketika engkau menghadapi dan mengalami sebuah krisis itu salah. Hari ini, ketika Anda mengetahui dan mengerti bagaimana seharusnya Anda bereaksi di dalam krisis, Anda bisa berubah. Datang kepada Tuhan. Minta dia beranugerah lebih. Sadari dan bertekad untuk berubah. Mungkin saat ini Anda sedang berada di dalam krisis. Atau krisis yang datang di dalam kehidupan kita ini tidak begitu berpengaruh terhadap hidupmu. Apapun yang terjadi denganmu, terpengaruh atau tidak, terimbas dengan hebat atau tidak oleh sebuah krisis. Saya rindu saudara mengerti bagaimana bereaksi terhadap sebuah krisis, sebuah situasi, sebuah kondisi. Bereaksilah dengan benar, dengan cara berdoa, dengan beriman, dan mengerti waktu Tuhan. Sehingga hidupmu tidak akan kehilangan damai sejahtera. Hidupmu tidak akan kehilangan sukacita. Engkau tetap bisa melihat kemuliaan Tuhan. Engkau tetap bisa melihat kuasa Tuhan. Dan engkau bisa mengalami pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Tetap percaya, selalu percaya bahwa tanpa seizin Tuhan, tidak sehelai rambut pun daripadamu akan jatuh. Kalau Tuhan mengizinkan krisis ini datang di dalam kehidupan kita, maka percayalah tangan kuasanya itu ada pada kita. Menopang dan memimpin hari-hari hidup kita. Saudaraku sekalian, mari datang kepada Tuhan. Minta Tuhan memberikan kau kekuatan supaya Anda bisa bereaksi dengan benar terhadap sebuah krisis. Minta Tuhan memberikan kau kekuatan sehingga engkau bisa menjadi seorang pemenang ketika engkau berjalan di dalam krisis. Haleluya, Jesus glory.
Bapa, hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang ada di hadapan-Mu pada hari ini. Hamba berdoa Tuhan, hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada mustahil. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat untuk menolong, memulihkan, dan melepaskan kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa, biarlah Kau memberkati firman-Mu, sehingga firman-Mu akan menjadi kekuatan yang begitu luar biasa bagi kami di dalam kehidupan kami, terlebih pada saat kami mengalami krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Bapak berdoa, beri kekuatan kepada setiap kami untuk bisa berdoa, bisa beriman, dan bisa mengerti waktu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu melalui firman-Mu dalam hidup setiap kami. Mulia bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus yang luar biasa kami berdoa. Haleluya, amin.